Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Maraqil Ubudiyahnya karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahumullahu taala. Sudah sampai di halaman 23. Ini Imam Ghazali sudah mulai menjelaskan bidayatul hidayah. Artinya awal-awal hidayah permulaan sekali, yaitu zahir takwa. Dimana kalau kita sanggup mengamalkan ini nanti, baru kita boleh lanjut belajar dan baru kita bisa sampai kepada puncaknya hidayah. Kalau awal ini saja kita nggak sanggup mengamalkannya, kata beliau di awal kitab, berarti tujuan kita mencari ilmu itu bohong belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal, fi adabil istiqadhi minan naumi wa adabil lubsi. Formula ini itu satu pasal pada menjelaskan segala adab-adab terbangun dari tidur dan adab-adab memakai pakaian. Hadhihi tarjamatu saqitatun fi ba'dhin nusakhi. Bermula ini judul itu hilang atau gugur pada sebahagian tulisan-tulisan kita. Pada sebahagian kitab yang tercetak, judul ini nggak ada. Nggak ada judul ini. Fi adabil istiqadhi minan naum, nggak ada. Apa itu adab bangun tidur? Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Maka apabila engkau mau bangun tidur, jadi istaiqadha mau bangun. Apabila engkau mau bangun dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu, berusahalah antastaiqidha, akan bahwa engkau bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Itu yang pertama. Kita baca syarahnya. Ay aradatal istiqab. Jadi alif sinta berarti ini tolab. Bila engkau pengen berusaha untuk bangun dari tidur. Minan naumi. Kenapa engkau harus bangun tidur? Litahsilil fadilatil udhma, untuk mendapatkan keutamaan yang besar. Karena kalau kita tidur terus, otomatis nggak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Jadi bangun tidur tujuannya untuk mendapatkan karunia Allah. Afwan, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu fi talabi, dalam mencari, dalam berusaha agar engkau bisa terbangun sebelum fajar. Kenapa harus bangun sebelum fajar? Litusalliya awwalal waqti, supaya engkau bisa sholat pada awal waktu. Memang kenapa harus sholat di awal waktu? Bukankah waktu sholat itu panjang? Li'anna taghlisa aula minat tanwir. Ini alasan kita harus sholat di awal waktu, karena li'anna taghlis, karena taghlis itu lebih utama daripada tanwir. Arti taghlis itu sholat subuh masih dalam suasana gelap, belum terang. Jadi taghlis sholat subuh ketika suasana masih gelap, yaitu awal masuk waktu, itu lebih utama daripada tanwir. Tanwir sholat subuh ketika sudah terang walaupun masih dalam waktu. Beliau di sini tidak mengartikan taghlis, tapi ini bisa dipahami dari ini alasannya. Kenapa taghlis? Maksud taghlis sholat subuh masih dalam suasana gelap itu lebih baik. Kenapa? Li'annal insana idza syara'a fi sholati min awwalil waqti. Karena manusia apabila masuk ia dalam sholat dari awal waktu, wa fi dzalikal waqti dzulmatun, dan sabit pada demikian waktu itu masih gelap. Kanat, jawab idza, niscaya adalah kanat malaikatul laili hadirah. Niscaya adalah malaikat malam itu yang hadir.
Summa idzam tadat as-salatu bisababi tartil qiraati. Kemudian apabila panjanglah oleh salat dengan sebab tartil qiraah, dengan sebab panjang bacaan, hatta dhaharat du, hingga muncullah zahirlah oleh cahaya, kanat malaikatun nahari hadiratan aidan. Niscaya adalah malaikat siang itu hadir pula. Wahum yashhaduna salatah, dan bermula mereka malaikat malam, malaikat siang itu yashhadun, mereka menyaksikan akan salatnya seseorang. Udah yang pertama. Kenapa solat subuh di awal waktu masih suasana gelap masih lebih bagus daripada solat ketika sudah terang? Karena manusia bila masuk dalam waktu solat di awal waktu, sementara pada waktu itu cuacanya masih gelap, berarti malaikat malam juga hadir menyaksikan solatnya. Summa idzam tadatis sholah, kemudian apabila panjanglah solat, dia solat agak lama, bisa babi tarkil qiraah, dengan sebab qiraah yang dia baca, surat Al-Quran panjang dia baca, hatta dhaharat du, hingga zahirlah oleh cahaya, hingga suasana sudah terang, sudah tanwir, kanat malaikatun nahari, adalah malaikat siang juga hadir. Di awal solat malaikat malam menyaksikan solatnya, kemudian di akhir solatnya cuaca agak terang, malaikat siang juga hadir. Wahum yashhaduna salatah, semua malaikat tersebut, malaikat malam, malaikat siang, menyaksikan solatnya. Itu alasan pertama, lebih baik. Nah, jadi banyak saksi terhadap ibadahnya. Wa aidan al-insanu idza syara'a fi salati subhi min awwali hadzal waqti wa imtaddatil qira'atu fa fi asna'i hadzal waqti yanqalibul alamu minad dhulmah ila dhu. Dan pula alasan bahwa solat di awal waktu lebih baik. Bermula si insan bila masuk ia dalam solat subuh dari awal waktu, dari awal ini waktu, wamtadatil qiraah, dan panjanglah, lamalah oleh bacaan, niscaya fa fi asna'i hadzal waqti, niscaya maka sabit dalam pertengahan ini waktu, yang qalibul alam, berbaliklah oleh alam, minad dhulmah, dari kegelapan, ila dhu, kepada cahaya. Ya, alasan kedua, ketika kita sholat subuh di awal waktu, kemudian kita baca qiraah agak panjang dalam sholat, nah, hingga cuaca agak terang. Ya, fa fi asna'i hadzal waqti, dalam pertengahan waktu sedang kita sholat, alam berbalik, berubah suasana alam dari cuaca gelap menjadi terang. Apa maknanya? Kita lihat. Fadzulmatu munasabah lil mauti wal adam, maka bermula kegelapan itu munasabat, sesuai ya, bagi kematian dan bagi ketiadaan. Jadi kegelapan itu ya umpama kematian, karena mati gelap, ketiadaan gelap. Waddu'u munasabatun lil hayati wal wujud, dan bermula cahaya itu sesuai ya, munasabah ya, bagi kehidupan dan wujud. Fa innal insan fal insanu lamma qama min manamih fa ka'annahu intaqala minal mauti ilal hayah. Maka bermula manusia lamma qama, manakala bangun ia dari tidurnya, faka'annahu, maka seolah-olah ia itu intaqala, berpindah ia dari kematian, ilal hayah, menuju kehidupan, wa minal adam, dari ketiadaan, ilal wujud, menuju kepada wujud, wa minas sukuni ilal harakah, dan daripada diam kepada bergerak. Jadi alasan kedua, ketika kita sholat subuh tadi masih gelap, kemudian kita panjang qiraah, dalam pertengahan sholat kita alam berubah dari suasana gelap menjadi terang. Kegelapan dia cocok dengan kematian dan ketiadaan, cahaya sesuai dengan kehidupan dan wujud. Artinya manusia kita manakala bangun dari tidur, seolah-olah kita berpindah dari kematian menuju kehidupan. Bahkan doa bangun tidur juga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana, sesudah kita mati, seolah-olah tidur itu seperti kematian. Jadi ketika kita bangun dari tidur, seolah-olah bangkit dari kematian menuju kepada kehidupan, bangkit dari ketiadaan menuju kepada keberadaan, bangkit dari diam, mati itu diam, tidur itu diam, menuju kepada bergerak. Wa hadhil halatul ajibah tashhadul uqulu bi annahu la yaqdiru ala hadzat taqlibi, yang benar, illa al khaliqu bil hikmah. Maka bermula ini keadaan yang penuh keajaiban,
keadaan yang penuh keajaiban, maksudnya berubahnya suasana alam dari malam menjadi terang. Itu tasyhadu bil uqul. Naik saksilah oleh akal bi annahu dengan bahwa sungguhnya hal wasyai'an la yaqdiru, itu tidak mampu ala hadzat taklif, tidak mampu untuk merubah ini keadaan illal khaliqu bil hikmah, kecuali maha pencipta yang mencipta dengan penuh hikmah. Nah, jadi dari situ nanti kita terpikirkan, akal kita berpikir dari gelap suasananya menjadi terang. Tidak ada yang mampu melakukan ini melainkan Allah Maha Pencipta yang ciptaannya tentu penuh dengan hikmah. Nah, dari situlah nanti menghasilkan apa kata beliau, hati kita akan terang. Jadi sebelumnya di sini ini hadat taklil, di kitab tercetak juga taklil. Tapi karena berdasarkan beliau mengatakan nanti tafsiran ini beliau ambil dalam kitab Khatib Syarbaini yaitu Tafsir Al-Munir. Saya cari di sana, ternyata di sini taklib, membalikkan. Karena kalau taklil juga susah menjelaskannya. Jadi Khatib Syarbaini punya Tafsirul Quran, judul namanya Sirajul Munir, ada 4 jilid. Ketika beliau menjelaskan tentang surat Isra, di ayat ke apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ayat tersebut beliau menjelaskan tentang ini semuanya. Di sana tertulis ala hazat taklib. Jadi keadaan yang penuh keajaiban ini akal kita menyaksikan bahwa tidak ada yang mampu merubah suasana dari gelap menjadi terang melainkan Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta yang penuh dengan hikmah. Fahina izin, maka ketika itu yastanirul uqulu binuri hadhil ma'rifah. Maka ketika itu bercahayalah oleh akalnya si Fulan tadi binuri hadhil ma'rifah, dengan cahaya ini ma'rifah. Artinya dalam suasana seperti itu bertambahlah ma'rifah kita tentang keagungan Allah. Wa yatakhallasu min maradi qalbi, dan selamatlah ia daripada penyakit hatinya. Fa inna aksaral khalqi waqa'u fi amradil qulub, karena bahwa sungguh kebanyakan makhluk itu mereka terjatuh ke dalam penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati yang kebanyakan makhluk mengalaminya? Wahya hubbud dunya wal harsu wal hasadu wat tafakhuru. Dianya penyakit hati itu hubbud dunya, terlalu cinta dunia, wal hirsu kerakusan, wal hasadu kedengkian, wat tafakhuru saling berlomba berbangga-bangga. Nah, ketika kita bangun subuh-subuh tadi timbul kesadaran bahwa Allah lah pelaku semuanya. Di situ kita akan hilang, nggak ada yang bisa disombongkan diri, nggak ada yang perlu didengki, kerakusan segala macam. Wal anbiya'u kal atibba'il hadhiqina hamalu umamahum ala syuru'i fi ta'ati wal ubudiyati min awwali waqtil qiyami minan naum. Jadi kalau orang tadi pada sakit, wal anbiya' kal atibba, sementara bermula para nabi itu seperti dokter. Para nabi itu seperti tabib-tabib haziqin, tabib yang sangat cerdas sekali. Hamalu umamahum, mendorong oleh mereka para nabi akan umat-umat mereka ala syuru' untuk memasuki ke dalam taat dan ibadah min awali, mulai dari awal waktu bangun dari tidur. Karena nabi tadi kayak dokter, kayak tabib yang sangat cerdas, paham hal-hal yang bisa menyehatkan umatnya. Karena itu mereka mendorong, khususnya Nabi kita Muhammad, mendorong kita untuk melaksanakan salat mulai dari awal waktu. Li'annahu mimma yanfa'u fi idzalati hadzal marad. Li'annahu, karena sesungguhnya ibadah di awal waktu itu sebahagian daripada yang bisa memberi manfaat ia dalam menghilangkan ini penyakit tadi, kedengkian, cinta dunia dan segala macam. Hakadza qala Syarbaini, demikianlah telah berkata oleh Khatib Syarbaini. Ini yang saya bilang tadi, Syekh Khatib Syarbaini mengatakan ini dalam tafsir beliau. Ketika membahas ayat Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di masyhuda tersebut beliau menjelaskan tentang ini semua. Teksnya sama persis. Jadi tulisannya taklid. Jadi kita berusaha bangun tidur sebelum terbit fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Dan hendaklah
awal ma, ini duluan khobar, dan hendaklah awal ma, yang mengalir ia di atas hatimu dan lidahmu, itu zikrullah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita bangun tidur, yang pertama sekali terpikirkan dan terucap yaitu zikrullah. Kenapa? Li khabaril Bukhari, karena hadis Imam Bukhari. Apa bunyi hadis? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, apa kata Nabi? Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Yaqidu, mengikat, membundel. Ini membundel benaran ini. Yaqidu syaitan, membundel, mengikat oleh setan ala kafiyati ra'si, di atas ujung kepala salah satu kamu. Ujung kepala maksudnya ujung rambut, di kudu kita, di kudu. Mengikat oleh setan di atas ujung rambut salah satu kamu. Idza huwa, apabila bermula dianya salah satu kamu itu tidur ia. Akan apa dia ikat? Salasa uqadin, akan 3 bundelan, 3 ikatan. Kita tidur, setan membundel rambut kita 3, kayak orang membundel tali. Kayak kerjaan tukang sihir ini. Dibundel kemudian dimantra-mantrai. Yadribu ala kulli uqdatin makanak. Memukul ianya si setan di atas setiap bundelan tadi, akan apa? Dia pukul makanak. Makanak artinya begini maksudnya. Memukul ia di atas setiap bundelan. Memukul ianya setan di atas setiap bundelan. Sesudah dia membundel, mengikat rambut, dia pukul untuk supaya bundelannya lebih kuat, begitu lebih kurang. Kemudian dia berkata makanak, tetap, ini makanak ini mansub ini, ada fi'il mahdhuf, makanak, tetaplah engkau di tempatmu, tidur terus, enggak usah bangun dulu salat subuh, kan waktu masih panjang. Alaika lailun tawilun, masih ucapan setan. Di atasmu itu malam yang panjang, selamat malam, tidur panjang, waktu masih panjang, nyantai aja. Farkut, tidurlah kamu, lelaplah kamu. Nah, itu kata setan. Makana, tetaplah engkau di tempatmu. Alaika lailan tawilun, di atasmu itu malam yang panjang. Farkut, tidurlah kamu. Ya, itu kata setan. Fa inistaikadha zakirallahi ta'ala in halat uqdah. Maka apabila terbangun ianya seseorang, apabila bangun ia seseorang, hal keadaan seorang itu yang mengingat Allah Ta'ala, in halat uqdah, niscaya terlepaslah oleh satu bundelan. Nah, itu hikmahnya. Ketika seorang bangun tidur, kemudian membaca doa bangun tidur, maka satu bundelan itu sudah terbuka. Artinya dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bundelannya jadi terbuka. Nah. Kemudian Fa'in tawaddo'a in halat uqdah. Maka jika berwudu ia niscaya terlepaslah oleh satu bundelan lagi. Tadi 3 bundelan. Mengingat Allah, lepas satu bundelan, berwudu satu bundelan. Dengan berkah wudu, bundelannya terlepas. Ini hikmah dari hadis ini kita bisa memahami hikmah mengingat Allah. Berarti setan jauh dari kita. Hikmah wudu juga. Fa'in shalla in halat uqdatun kulluha. Maka jika sholat ianya si hamba tadi, inhalat, niscaya terbukalah oleh uqaduhu, oleh ikatannya, kulluha, seluruhnya ikatan, seluruhnya bundelan. Ketika kita sholat, walaupun cuma 2 rakaat, ini ceritanya bangun malam, maka terlepas semua bundelan. Setan akan kabur. Kalaupun kita sesudah sholat tidur lagi, setan tidak akan balik lagi untuk membundel rambut kita. Begitu kata para ulama. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Fa'asbaha, maka masuk waktu subuh, ianya seseorang tadi itu nasyitan, itu yang semangat, thayyiban nafsi, senang baik jiwanya. Jadi kalau kita ini manfaat bangun pagi-pagi pasti segar banget. Ya, semangat kita. Kalau kesiangan kan loyo, enggak, banyak hal yang terlewatkan. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Wa illa, jika tidak dia
berzikir ketika bangun tidur, tidak berwudu, tidak sholat, asbaha nisya masuk waktu pagi, yaitu khabisan nafsi, jelek jiwanya, galau, enggak, bahasa mudahnya, enggak enak badannya, pokoknya suasananya malas saja, kaslana, kelihatan malas, malas, kesiangan, jam kerja udah lewat, banyak hal yang terlewati. Qauluhu, ucapannya hadis tadi di atas. Qauluhu atau ucapan Nabi, bermula ucapan Nabi awwala itu, bukan ucapan Nabi, ucapan musannif. Qauluhu bermula ucapan musannif awwala itu khabar yakun muqaddamun. Qauluhu awwalu khabaru yakun muqaddamun. Ucapan musannif awwala itu khabar dari yakun, khabar yang muqaddam. Wa dzikrullah ismuha muakhar. Bermula zikrullah itu isimnya yakun yang tertakhir. Artinya kalau kita artikan hadis, hendak adalah hendak adalah zikrullah itu awal yang mengalir ya di hati dan lidahnya. Ini doa bangun tidur panjang ini. Wa qul inda dzalik, dan katakan olehmu ketika demikian, ketika terbangun dari tidur. Apa kita katakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan ia akan kita, akan kami. Ahyana ay aikadona, menghidupkan, maksudnya membangunkan ia akan kami. Ba'dama amatana, sesudah mematikan ianya Allah akan kita, ay anamana, sesudah membuat tidur ianya Allah akan kita. Panjang nggak ini? Lumayan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah, sabit kepada Allah itu kebangkitan. Artinya minal kuburi lil jaza, bangkit dari kubur untuk mendapatkan balasan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur pertama. Kalau kita baca sampai sini doang, ini kelas anak TK. Kita udah SMP, berarti kita tambah lagi panjang. Rawah hadat tahmid al-Bukhariyu an Huzaifah wa Abi Dzar rahimahumullah. Meriwayatkan akan ini tahmid. Ini tahmid yaitu ini doa bangun tidur. Alhamdulillah. Oleh Imam Bukhari dari sahabat Huzaifah dan dari Abi Dzar Ar-Ghifari. Kita lanjut lagi doanya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna, kami masuk waktu subuh. Dakhalna fis sabah. Arti asbahna, kami masuk waktu subuh. Dakhalna, kami masuk dalam waktu subuh. Mamlukina lillah. Hal keadaan kami itu yang menjadi milik bagi Allah. Wa asbaha sara, jadilah kerajaan itu lillah, semua kerajaan, semua yang ada itu milik Allah. Wal adhamatu wasultanu lillah. Ini kita mubtada juga boleh, atau kita ataf juga kepada mulku. Asbahal adhamah, jadilah keagungan, kibria, kebesaran. Wasultan, kekuasaan, semuanya lillah, untuk Allah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Atau mubtada juga boleh. Bermula kemuliaan, wal qudrah, bermula kekuasaan itu lillah, milik Allah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahal mulku lillah wal 'azamatu was-sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam. Masuk waktu pagilah kami ala fitratil Islam, di atas agama Islam. Bi kasril fa, fitrah dengan kasrah fa, aidinil haq, agama yang benar. Wa ala kalimatil ikhlas, kami masuk waktu pagi di atas kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? Hiya kalimatus syahadah. Kalimat ikhlas itu yaitu kalimat syahadah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan kami masuk waktu pagi dalam keadaan atau berada dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina,
dan di atas agama bapak kami. Siapa bapak kami? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hanifan. Hal keadaan Nabi Ibrahim. Ya. Itu ma'ilan. Cenderung beliau. Beliau cenderung kepada agama yang lurus. Maksud cenderung kepada agama yang lurus, beliau itu memang berada dalam agama yang lurus. Musliman. Beliau itu seorang yang muslim yang tunduk kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan tidak ada ianya beliau itu dari golongan orang musyrik, bukan seperti tuduhan-tuduhan orang kafir. Rawah hadza dzikral akhira al-Imam Ahmad. Meriwayatkan akan ini zikir yang terakhir tadi melalui asbahna oleh Imam Ahmad. Lanjut lagi, panjang ini doa bangun tidur Imam Al-Ghazali. Ini kita coba amalkan awal-awal hidayah supaya kita mendapatkan ilmu lanjutannya. Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan sebab mulah asbahna kami masuk waktu subuh. Wa bika amsayna, dengan sebab dirimu ya Allah kami masuk waktu sore. Wa bika nahya, dengan sebabmu kami hidup. Wa bika namut, dengan sebabmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, kepadamu kembali ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an taba'atsana, ya Allah inna nas'aluka, kami mohon kepadamu an taba'atsana, aitu wajihana, bahwa engkau hadapkan kami fi hadzal yaumi, dalam ini hari, illa kulli khair, kepada seluruh kebaikan. Jadi dari bangun tidur kita sudah mohon kepada Allah supaya dibimbing menuju segala kebaikan dalam hari ini. Wa na'udzubika an najtariha ay naktasiba fihi, kami berlindung kepadamu ya Allah dari bahwa kami melakukan dalamnya hari su'an, akan keburukan. Fihi hadal yaumi, dalam ini hari akan keburukan, damban dosa. Au najurrahu ila muslimin, atau kami seret akannya dosa kepada seorang muslim. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai melakukan dosa pada hari ini, atau jangan sampai kita menarik dosa itu kepada seorang muslim, mengajak orang muslim untuk melakukan dosa. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau jangan sampai menarik akannya dosa oleh seorang pun kepada kita. Jangan sampai ada orang lain yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami mohon kepadamu ya Allah akan kebaikan ini hari. Wa khaira ma fi, dan akan kebaikan ma yang ada dalamnya hari. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, kami berlindung kepadamu dari keburukan ini hari. Wa syarri ma fi, dan dari keburukan ma yang ada dalam ini hari. Wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ianya Nabi, idza staiqadha ahadukum falyaqul, apabila bangunlah oleh salah satu kamu, falyaqul, maka hendak berkata ia. Ini doa bangun tidur tambahan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku akan ruhku. Wa afani fi jasadi, telah menyehatkan ya Allah akan aku dalam badanku. Wa adzinali bi dzikrih, telah memberi izin ya Allah bagiku dengan menyebutnya. Karena tanpa izin Allah kita nggak bisa zikir sama sekali. Ini luar biasa doanya. Masih separuh lagi untuk bab pertama. Ya, sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan pasal pertama di kitab Marakil Ubudiyah. Walhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.